Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, para sobat dan handai tolan. Kita bertemu kembali dalam channel kita Lifelong Education, pendidikan sepanjang hayat. Dalam kesempatan pada malam hari ini, kita akan membahas satu dilema yang dihadapi oleh masyarakat luas di Indonesia, yaitu seputar orang-orang bule. Kenapa orang bule koloran saja di tepi pantai? Ini satu dilema yang kita hadapi bersama. Di satu pihak kita tidak suka, di lain pihak tapi kita diam-diam saja. Tidak ada tindakan nyata ataupun membicarakan dan memberitahukannya. Nah, kita tahu bahwa para turis ketika datang ke Indonesia mengunjungi pantai-pantai, dan yang paling terkenal yaitu mereka senang mengunjungi Pulau Bali. Dan memang Pulau Bali banyak sekali pantai-pantai yang indah. Nah, orang-orang turis asing itu, orang-orang bule terutama, ketika mereka berkunjung ke pantai-pantai, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, kita mendapati satu pemandangan yang tidak enak. Para turis yang laki-laki, mereka hanya mengenakan celana dalam saja. Lalu, para turis yang wanita, mereka hanya memakai bra dan celana dalam saja. Pemandangan ini membuat orang menjadi risih. Kita merasa malu, kita merasa tidak senonoh, dan kita merasa ini pemandangan yang pornografis. Itulah yang ada dalam pemikiran orang-orang di Indonesia. Begitu juga saya yakin hal yang sama terjadi pada banyak negara-negara Asia yang lain ketika mereka menerima kunjungan turis asing, dan turis asing pergi ke pantai-pantai mereka dan dengan pakaian yang minim sekali. Mereka risih, mereka melihat ini pornografis, mereka melihat ini tidak senonoh, mereka melihat ini pandangan yang tidak wajar, tidak baik bagi masyarakat sana. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, menghadapi dilema seperti ini, selama ini kita diam saja, tidak membicarakannya, tidak mendiskusikannya, dan juga tidak mencari jalan keluar untuk persoalan ini. Maka sekarang hal yang paling mendasar kita perlu tahu terlebih dahulu adalah mengapa orang-orang bule, mengapa para turis dari negara-negara barat, mereka di tepi pantai hanya mengenakan pakaian dalam saja. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, para sobat dan handai tolan, kita tahu bahwa ketika mereka berkunjung ke Indonesia, ketika mereka pergi ke tepi pantai, sebagian dari mereka bermain di air, sebagian dari mereka berselancar ataupun melakukan hal-hal yang lain, tapi sebagian besar nantinya para turis asing itu mereka akan membaringkan diri di tepi pantai dengan pakaian yang minim, hanya pakaian dalam. Lalu mereka secara umum kebanyakan di antara mereka akan berjemur di tepi pantai. Jadi mereka lakukan adalah mencari sinar matahari. Mereka berjemur cahaya matahari. Dan untuk itu mereka merasa lebih baik berjemur dengan pakaian yang seminim mungkin, yaitu hanya mengenakan pakaian dalam, bra dan celana dalam saja. Celana pendek pun mereka jarang pakai. Celana pendek pun kadang-kadang mereka buka, sehingga hanya tinggal celana dalam saja. Mereka ingin berjemur, bahkan sebisa-bisanya mereka merasakan ingin menjemur seluruh bagian dari tubuh mereka. Itu sebabnya mereka memilih pakaian yang minim sekali. Kadang-kadang kita pikir, ya kotor juga, jorok. Enggak juga bagi mereka. Yang mereka pertimbangkan terutama adalah berjemur sebanyak mungkin bagian tubuh dari mereka terjemur oleh sinar matahari. Dan mereka senang, mereka bahagia. Dan mereka memanfaatkan kesempatan kunjungan datang ke Indonesia atau negara-negara Asia lain, yaitu berjemur di tepi pantai. Mereka senang sekali bisa berjemur
di tepi pantai. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa sebagian besar dari turis asing itu, terutama turis dari negara-negara barat, dari mancanegara, orang-orang itu berasal dari daerah 4 musim. Sebagian dari mereka berasal dari daerah subtropis. Lalu sebagian dari mereka berasal dari lebih lagi mengarah ke utara. Nah, sementara kita di Indonesia atau banyak negara Asia lainnya terletak justru di daerah tropis, ya, daerah yang mendekati garis khatulistiwa, yaitu lintangnya yang berada di 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan di daerah tropis. Nah, sementara para turis asing, orang-orang dari mancanegara dunia barat, mereka datang dari daerah subtropis, bahkan lebih ke utara atau lebih ke selatan lagi, yaitu mereka berasal dari daerah 4 musim. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para sobat dan handai tolan, kita perlu sadari bersama bahwa di daerah mereka masing-masing, di negara mereka masing-masing, daerah yang subtropis atau bahkan mengarah ke utara, lebih mengarah ke selatan, maka daerah 4 musim itu setiap tahun musimnya akan berganti dan menjadi 4 macam musim. Di belahan utara pada umumnya musim dingin itu adalah bulan 12, bulan Desember sampai dengan bulan Februari. Setelah itu antara bulan Maret sampai dengan bulan Mei itu memasuki musim semi. Lalu setelah itu musim semi akan masuk ke musim panas sekitar bulan Juni, Juli, Agustus. Setelah itu masih belahan utara, mereka akan memasuki musim gugur. Musim gugur, pohon-pohon daun-daun pada berguguran sebagian besar dan akan rontok, yaitu di sekitar bulan Agustus, September, Oktober, atau dari September, Oktober, November. Sekitar itu. Nah, di musim gugur, musim rontok, itu kondisi sudah mulai dari panas menuju dingin. Sebelum nanti masuk musim dingin yang begitu dingin sampai ada saljunya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, para turis asing dari negara-negara barat, mereka berasal dari negara atau daerah 4 musim. Dan di daerah 4 musim itu, mereka tidak sepanjang tahun bisa menikmati sinar matahari. Tidak sepanjang tahun mereka bisa menikmati cahaya matahari. Artinya, tidak setiap hari mereka bisa menikmati sinar matahari, sinar surya. Kadang-kadang beberapa hari berturut-turut tidak ada sinar mataharinya atau tidak ada cahaya mataharinya. Walaupun pada pagi sampai sore, yaitu langit terang. Tapi langit terang oleh karena musim berganti, ada kalanya matahari tidak nongol beberapa hari. Jadi mereka tidak mendapatkan sinar matahari selama beberapa hari. Nah, kondisi ini terjadi di negara 4 musim. Tentu Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, para sobat dan handai tolan, terutama kalau pada musim panas, ya, musim panas antara bulan Juni, Juli, Agustus. Di musim panas itu kita bisa katakan ya hampir tiap hari ada cahaya matahari, nongol sinar mataharinya. Mirip dengan di Indonesia atau negara-negara daerah-daerah tropis yang lainnya. Tapi di luar musim panas itu, maka mereka tidak setiap hari bisa menikmati sinar matahari. Tidak setiap hari mereka bisa berjemur cahaya matahari. Bahkan kadang-kadang berhari-hari tidak ada panas matahari, tidak ada terik matahari, tidak ada sinar matahari, tidak ada cahaya matahari. Walaupun pada pagi sampai sore terang di luaran,
tapi tidak bisa berjemur sinar matahari. Mereka tidak mendapatkan cahaya matahari. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, orang-orang bule ini ketika mereka menjadi turis datang ke negara-negara Asia, datang ke daerah-daerah tropis, datang ke daerah-daerah sekitar garis khatulistiwa, maka mereka senang sekali karena setiap hari kita mendapatkan cukup sinar matahari. Bahkan kadang-kadang kita tahu bahwa ketika hujan pun kadang-kadang masih ada panas matahari, sinar matahari, cahaya matahari. Inilah beruntungnya kita yang tinggal di daerah khatulistiwa. Kita menikmati satu tahun hanya 2 musim saja, yaitu musim panas dan musim hujan. Pada musim panas, banyak sekali panas. Pada musim panas, yaitu musim kemarau, panas. Kadang-kadang ada hujan, tapi ada hujan pun setiap hari ada sinar matahari. Lalu pada musim hujan, pada musim penghujan, hujannya banyak. Kadang-kadang beberapa hari berturut-turut hujan, tapi hujannya tidak sepanjang hari pagi sampai sore. Hujannya biasanya agak ada beraturan. Misalnya beberapa hari berturut-turut 5 hari, hujannya di pagi hari. 1 jam, 2 jam, hujannya di pagi hari. Nanti berhenti hujannya beberapa hari, nyambung lagi hujannya. Mungkin hujannya di sore hari, beberapa hari berturut-turut hujannya. Terus hujan berturut-turut. Setelah itu beberapa hari tidak hujan lagi, dan nanti nyambung lagi. Mungkin hujannya di malam hari. Malam hari beberapa hari berturut-turut hujan pada 1-2 jam di malam hari. Begitu seterusnya. Nah, dalam kondisi seperti itu pun, di musim penghujan sekalipun, kita di daerah 2 musim, kita tetap mendapatkan sinar matahari, cahaya matahari yang cukup. Oleh karena itu, begitu kita keluar rumah, kita pergi bekerja, pergi bersekolah, jalan kaki, dan seterusnya, maka kita akan terjemur oleh sinar matahari. Kita bisa mendapatkan cahaya matahari. Dan ini adalah berkat dari Sang Pencipta bagi orang-orang yang tinggal di daerah 2 musim, yaitu di sekitar garis khatulistiwa. Hal yang demikian tidak bisa dinikmati oleh mereka yang tinggal di daerah 4 musim di subtropis maupun semakin utara maupun semakin selatan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, menyadari hal ini, maka kita tahulah bahwa kenapa para turis itu, mereka ketika datang ke Indonesia, datang ke tepi pantai, datang ke negara-negara Asia lain yang banyak pantainya, maka mereka akan berjemur. Mereka akan mengenakan celana dalam saja dan mengenakan bra saja. Minim sekali hanya mengenakan pakaian dalam, supaya mereka berharap bisa menggunakan kesempatan ini dengan baik, yaitu berjemur, dan sebisa-bisanya seluruh bagian tubuh mereka terjemur oleh sinar matahari. Nah, mereka menyadari penting betapa perlunya mereka mendapatkan sinar matahari yang cukup. Oleh karena itu, begitu ada kesempatan mereka ke pantai, entahkah di negara-negara wisata atau di negara mereka sendiri, maka mereka berupaya keras untuk bisa berjemur sinar matahari dengan pakaian yang minim sekali. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, para sobat dan hanetolan, kita juga pernah mendengar, bahkan ada dikatakan bahwa beberapa daerah, ya, beberapa pantai di Indonesia atau beberapa pantai di negara-negara lain, bahkan orang-orang para turis itu bukan hanya bisa berjemur dengan pakaian yang minim, dengan pakaian dalam saja. Bahkan ada pantai-pantai tertentu dikatakan orang-orang itu bisa berjemur dengan betul-betul mereka telanjang bulat. Artinya tidak mengenakan selembar kain pun untuk menutupi tubuh mereka. Dan itulah cara mereka yang begitu ekstrim dalam hal mendapatkan sinar matahari, berjemur tubuh mereka di tepi pantai. Sampai kondisi ada yang seperti itu. Nah, mereka menyadari pentingnya mereka untuk bisa berjemur sinar matahari. Dan kesempatan yang baik ketika mereka datang ke daerah-daerah pantai yang ada banyak sinar mataharinya.
maka mereka gunakan sebaik-baik mungkin kesempatan itu berjemur sinar matahari. Itulah konsep berpikir mereka. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, para sobat dan hanetolan, menyadari hal ini, maka di satu pihak kita sebagai negara tujuan wisata, kita berusaha memahami pergumulan, kerinduan mereka, dan mereka mau menikmati berjemur sinar matahari. Di lain pihak, kita sebagai tuan rumah atau sebagai penduduk setempat, kita juga punya tata krama, berpakaian, kesopanan, adat istiadat, dan seterusnya, dan seterusnya. Oleh karena itu, menghadapi kenyataan ini, sebenarnya kita harus berupaya untuk mengkomunikasikannya. Satu prinsip berlaku di seluruh tempat, yaitu seperti peribahasa Indonesia mengatakan, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Artinya, di satu pihak, para turis itu datang sebagai tamu dan mereka menikmati daerah tujuan wisata ini. Dan mereka datang ke bumi kita, maka mereka harus menjunjung langit di situ. Artinya mereka datang ke bumi kita, maka mereka sepatutnya juga sedikit banyak mengenal tata krama adat istiadat masyarakat setempat. Dan untuk itu, mau tidak mau, kita sebagai penerima turis, penduduk sekitar, penduduk setempat, haruslah mau mengkomunikasikannya, memberitahukannya, membuka diri pada mereka. Oleh karena itu, dilema orang bule koloran saja di tepi pantai sebenarnya masih bisa dicari solusinya. Pemerintah setempat atau penduduk setempat, mereka bisa mengkomunikasikannya, bisa membicarakannya dengan menyampaikan lewat kata-kata secara massal kepada para turis yang datang berkunjung. Atau bisa juga dengan cara lain, yaitu membuat video singkat, atau lagi dengan cara lain, yaitu memasang pengumuman-pengumuman, memasang tulisan-tulisan yang menganjurkan pada orang-orang turis-turis asing dari mancanegara, dari negara barat itu, supaya ketika mereka berjemur di tepi pantai, janganlah hanya mengenakan pakaian dalam saja. Jangan begitu minim mengenakan pakaian. Kita bisa menganjurkan mereka, pakailah celana pendek. Jadi yang wanita selain pakai bra, pakai celana pendek. Jangan celana dalam saja. Begitu juga yang pria, jangan hanya pakai celana dalam saja. Pakailah juga celana pendek. Oleh karena itu menjadi kondisi yang lebih baik, lebih menjunjung tinggi tata krama dari penduduk setempat. Sehingga hal-hal yang dikeluhkan oleh daerah tujuan wisata, soal pornografis, soal tidak senonoh, soal tidak tahu sopan santun, hal-hal ini akan satu persatu akan teratasin. Dan persoalan ini satu persatu akan bisa diselesaikannya. Persoalannya selama ini adalah penduduk setempat, penerima turis, mereka sungkan. Mereka merasa turis asing sudah datang. Mereka bahagia turis asing bisa bertamasya di sana dan bisa meningkatkan ekonomi setempat. Oleh karena itu mereka di satu pihak dalam diri jengkel, lain pihak mereka terima-terima saja. Di dalam hati yang terdalam tidak bisa terima, tapi secara permukaan di depan para turis mereka terima-terima saja. Ini kondisi yang tidak baik. Maka perlu dicari jalan keluar, perlu dikomunikasikan sehingga persoalan-persoalan itu menjadi terselesaikan. Jadi masalah etika di sini pun bisa terselesaikan, yaitu mengkomunikasikan turis asing yang datang ke Indonesia atau negara lain, mereka perlu menyadari budaya, adat istiadat, tata krama orang setempat. Daerah penerima turis, penduduk setempat perlu membuka diri dan berupaya untuk menyampaikan pada mereka tentang budaya, adat istiadat, tata krama setempat, supaya hal ini bisa terjadi komunikasi yang baik sehingga persoalan-persoalan itu teratasin dan tidak ada lagi persoalan-persoalan dan tidak perlu lagi menimbulkan sampai konflik di permukaan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian,
persoalan orang bule mengenakan pakaian dalam di tepi pantai berjemur sinar matahari, maka sekarang kita menjadi jelas. Dan semoga dengan menjadi jelas bisa dicari jalan keluar untuk mengatasi masalah ini. Dan biarlah ini menjadi jelas bagi kita semuanya. Pembahasan kita pada malam hari ini, kenapa orang bule koloran saja di tepi pantai, sudah selesai. Dan kiranya kita nantikan dalam channel kita Lifelong Education, pendidikan sepanjang hayat, dalam pertemuan-pertemuan mendatang dengan kupasan-kupasan tema-tema, topik-topik yang lebih menarik lagi. Selamat malam.